teman-teman, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Karena apa? Karena subscribe itu gratis. Welcome back to Kakak Review. Hari ini kita akan mencoba membandingkan kedua mobil yang sama-sama luxury MPV dari Toyota, yaitu Toyota Velfire dan Toyota Alphard. Di bagian depan Toyota Alphard ini yang di versi facelift-nya lampunya sudah pakai double projector. Yang sebelumnya masih single projector, ini sudah double. Kemudian dia sudah ada daytime running light-nya plus lampu sen yang sudah running. Kemudian fog lamp juga sudah memakai LED multi reflektor. Kemudian di bagian fascia depan dia sudah ada kamera 360 dibandingkan yang lama. Gambarnya juga lebih tajam. Kemudian di sektor mesin dia menggunakan 2400 cc dengan kode mesin 2 ARFA. Kemudian untuk di sini dia sudah ada peredam. Kemudian di sini juga sudah rapi dan sudah tertutup dengan cover. Nah, kemudian untuk yang di sisi sebelah kanan saya untuk Toyota Velfire, perbedaannya di sini di fascia depan. Dia menggunakan chrome yang cukup banyak. Kemudian sama-sama tetap ada fitur 360. Kemudian lampunya juga sudah memakai double projector, LED. Di sini untuk running sign-nya, daytime running light, dan di sini untuk cornering. Cornering itu jadi ketika saat kita berjalan di malam hari, kita memberikan lampu sign atau setir kita belakang ke kiri, dia ada menyalakan lampu untuk ke sebelah kanan. Dan di bagian fog lamp di sini juga sama sudah menggunakan LED. Kemudian yang berbeda dengan saudara kembarnya adalah bumpernya. Dia terlihat lebih, ya kalau gantengnya enggak sih ya. Mungkin lebih ganteng ke Alphard. Yang ini untuk ke luxury-nya aja. Kita akan coba lihat mesinnya sih, apa sih bedanya dengan Toyota Alphard. Apakah berbeda? Dan ternyata tidak ada bedanya. Ternyata yang mesin dipakai juga sama, cc-nya 2400 cc, kodenya juga sama 2 ARFA. Kemudian juga sama, belum ada hidrolik, cuman ada peredam di bagian kap mesin, cover. Untuk kita di bagian ruang mesin kita agak susah karena mesinnya ini agak menjorok ke dalam. Jadi kalau kita mau bersihkan ya harus ekstra. Kemudian untuk di bagian samping yang paling terlihat kentara bedanya dengan 2017 adalah pelek. Dia sudah memakai ring 18 dengan finishing two-tone color dibalut dengan ban Toyo. Bagian kunci dia juga masih sama, ada lock, unlock, power sliding door, dan power back door. Nah, beralih ke sisi interior, dia perbedaannya sih gak banyak, cuman ada di bagian tengah. Dia ada cooler dan heater seat. Kemudian untuk di bagian tengah sini juga masih sama. Dia ada electric park brake, ada untuk fitur auto hold, kemudian ada auto start stop engine, kemudian ada vehicle stability control dan eco mode. Selebihnya sih di bagian dashboard sih masih sama aja. Materialnya soft touch, juga ada real stitching, dan perbedaannya di sini dia ada rear kamera. Jadi totalnya di mobil ini ada 5 kamera. Kemudian untuk di bagian dalam, untuk Velfire juga masih sama ya. Interiornya bernuansa hitam. Kemudian yang baru adalah di kursi. Sebelumnya dia tombolnya untuk reclining, untuk footrest-nya semua ada di sebelah sini. Sekarang dia pindah di bagian dalam. Dan juga sudah ada heater seat plus personal lamp. Kemudian untuk di bagian kaki dia juga sudah ada leg supportnya seperti ini dan sudah elektrik. Jadi kita juga bisa menyetel posisi untuk kita tidur
Ya, secara elektrik semua. Di bagian tengah dia juga nggak kalah menarik, ada rear seat entertainmentnya ya, cuman ala kader sih ya, mungkin untuk teman penumpang belakang. Kemudian dia juga sudah ada panoramic sunroof dan juga bisa dibuka pengaturannya dari sini. Dan jika ingin lebih lebar lagi bisa, jadi ada 2 step, sekali ini 2 kali. Dan untuk tutupnya juga sama dari sini, tapi yang ketutup hanya kacanya ya. Penutup ininya masih manual. Kemudian di sini juga ada untuk pengaturan AC, juga bukan untuk suhunya doang yang bisa diatur, tapi juga speed fan-nya juga bisa diatur. Kemudian untuk arah semburan juga bisa diatur ya, kelihatan di sini. Kemudian untuk di bagian sini dia juga ada ambient light. Dia juga sudah bisa diatur warnanya. Contohnya ya. Dan intensitas cahayanya juga bisa kita atur. Mau diredupkan juga bisa sampai mati. Nah, untuk menghidupkannya kembali sama. Kita tekan ada tulisannya room, dia akan hidup secara normal. Untuk di bagian privacy di kaca, dia selain ada tirai yang bisa ditarik, dia juga sudah ada sunshade walaupun masih manual. Dengan begini kita bisa tidur secara rileks di belakang dengan santai. Untuk bagian penyimpanan nggak kalah banyak juga. Di sini juga ada cup holder, sini juga cup holder. Di sini yang dulunya wireless charger, sekarang wireless chargernya pindah di depan. Kemudian sini juga ada sebuah glove box untuk naruh barang. Ya nggak terlalu dalam sih, tapi ya lumayan lah untuk nyimpan barang kecil. Sini juga ada kantong di pintu, di kursi juga ada. Jadi kalau kita akan mau nge-charge HP kita tinggal buka di sini, kemudian kita taruh HP kita, dan sudah. Nah, dia akan nge-charge sendiri. Setelah tadi kita membahas fitur-fitur yang ada di bagian tengah, mari kita sekarang bahas tentang headroom dan legroom. Untuk tinggi saya 170 cm, di bagian headroom masih tersisa 5 jari ya, masih cukup lah ya. Kemudian untuk legroom sangat luas sekali, kita bisa berselonjor. Tapi jika ada penumpang di bagian belakang, kita bisa majukan kursinya, tapi secara manual. Nah, jadi kita selain bisa maju mundurkan, dia juga bisa diatur untuk kemajuannya. Jika mau seperti ini juga bisa. Sekarang kita sudah ada bagian paling belakang. Kita juga lihat headroomnya sih ya overall hampir sama, cuman ini tersisa 4 jari. Dan untuk di bagian legroom sudah habis, nggak ada ruang sisa sama sekali. Tapi di sini ya untuk bagian leg support kaki kita ya masih tersangga dengan baik. Jadi kalau kita mau duduk di bagian belakang, sebaiknya untuk anak kecil saja, karena bisa dilihat sendiri legroomnya yang sudah habis. Tapi solusinya untuk kita yang mau duduk di belakang, ukuran saya 170 cm, kita bisa coba lihat yang di sebelah kanan. Di sebelah kanan kursinya kita sudah majukan ke depan, jadi di sini legroomnya sangat lega. Kemudian untuk di bagian kiri kita juga bisa untuk majukan kursinya entah dari depan atau dari belakang. Kalau dari belakang kita tinggal tarik sebuah tuas, kita dorong. Nah, sama-sama luas. Setelah kita bayar Velfire, yuk kita pindah ke mobil sebelah, Toyota Alphard. Di bagian interior Alphard juga sebenarnya sih hampir sama dengan yang Velfire. Di sini juga sama-sama ada cup holder 2 biji. Kemudian tombol pengaturan kursi juga sudah pindah ke bagian dalam semua, termasuk dengan leg support.
Kemudian juga masih sama, dia ada TV. Kemudian sama-sama juga ada panoramic sunroof, juga sama-sama bisa dibuka. 2 step juga sama, 1, 2. Tapi penutup kacanya ditutup secara manual. Kemudian di bagian dalam juga sama, ada ambience light-nya yang bisa diatur-atur warnanya sesuai keinginan, dan juga bisa diredupkan. Kemudian untuk kursi juga sama, kita bisa majukan juga sampai menotok habis, atau kita mau munturkan sedikit, jadi kita memberikan legroom untuk bagian penumpang paling belakang. Gak kalah itu, di bagian samping, bagian kaca juga sudah ada tirai. Kemudian di bagian pintu juga sudah ada tirai, walaupun manual guys. Jadi bagian yang paling signifikan perbedaannya antara Toyota Alphard dan Toyota Velfire hanyalah warna interior. Yang sini dibalut dengan warna hitam, nuansanya lebih kelihatan bersih dan keren. Kalau di bagian yang Alphard dia terlihat lebih luxury dan lebih mewah. Jadi kalian tinggal pilih 2 opsi, memilih antara Alphard atau Toyota Velfire. Pertama kali kita sudah bahas eksterior bagian depan, kedua sektor mesin, 3 samping, 4 interior, yang kelima, yang terakhir kalinya, poin terakhir, kita bahas eksterior bagian belakang. Check it out. Oke, jadi inilah kedua mobil yang tadi kita bahas, Velfire dan Alphard. Yang bagian paling menonjol perbedaannya di bagian belakang hanyalah lampunya. Yang ini dia warnanya full merah dengan sama running shine di sini, dan yang ini dia seperti diberi aksen smoke. Jadi di sini bagian dalamnya dia gelap, di bagian kakinya dia clear, bening. Dan sama juga ada running shine. Kemudian Velfire dan Alphard sama-sama tipe G. Kemudian dua mobil ini dia juga sudah memiliki kamera. Bukan hanya di kamera bagian sini, dia juga punya kamera di bagian dalam. Kita buka bagasi dari belakangnya hanya bisa dengan cara manual. Kemudian kita bahas bagasinya. Di bagian bagasi sih sama ya, nanti gak ada bedanya dengan yang Toyota Velfire. Dia di bagian belakang juga terdapat 3 headrest. Ini dia. Jadi jika ada penumpang duduk di bagian belakang, bertiga kita bisa pasang headrest ini. Nah, jadilah buat 3 penumpang. Kemudian di sini masih sama, tempat penyimpanannya juga masih ada semua di bagian bawah. Jadi kita di sini juga tersedia ban serep dengan ukuran yang sama, ring 18, sama dengan yang dipakai di dalam mobil. Kemudian kalau kita ingin menutup, kita bisa secara elektrik. Jadi kita nggak perlu banding-banding bagasi secara manual. Sekarang kita beralih ke Velfire. Di bagian Velfire dia juga sama dengan seperti Alphard. Ada kamera seperti bagian Alphard untuk melihat bagian belakang, dan juga kamera 360. Buka bagasinya juga secara manual. Nah, ini juga sama bagasinya kan, nggak ada bedanya dengan Alphard, cuman bagiannya yang ketara beda, kelihatan hanya di bagian kursi. Kalau yang di sana dia warnanya beige, di sini warnanya gelap, black. Jadi terkesan lebih elegan. Kemudian juga sama, ban serepnya letaknya di bagian bawah kursi dengan ukuran yang sama, ring 18. Kemudian untuk bagasinya kita juga sama, tinggal pencet tanpa mengeluarkan tenaga sama sekali. Oke, jadi kesimpulannya, jika kalian ingin memilih yang tampilannya lebih elegan, pilihlah Alphard. Jika kalian ingin pilih yang lebih sporty, pilihlah Velfire. Dan juga perbedaan harganya juga beda 2 juta. Jadi sekian dari kami, Kakak Mobil.